Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandi Santoso, NPM 202122152. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 5. Dan dari kelompok 5 ini akan membahas tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Untuk mempersingkat waktu, kepada para pemateri dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friskani Fitria Ramadanti dengan NPM 202122142. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia dimulai pada masa prakemerdekaan, pada zaman Kerajaan Kutai hingga Kerajaan Majapahit. Yang pertama, Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai berdiri pada tahun 400 Masehi dengan rajanya yang bernama Mulawarman dan merupakan kerajaan pertama dalam sejarah Indonesia. Pada masa kerajaan ini sudah muncul nilai-nilai sosial dan nilai ketuhanan. Contohnya Raja Mulawarman beserta masyarakatnya memberikan sedekah kepada para brahmana, dan para brahmana juga telah memberikan atau membangun yupa sebanyak 7 buah sebagai tanda terima kasih kepada raja yang dermawan. Adapun nilai Pancasila pada masa kerajaan Kutai, yang pertama adalah nilai ketuhanan, yaitu memeluk agama Hindu. Yang kedua, nilai kerakyatan, yaitu rakyat Kutai hidup sejahtera dan makmur. Yang ketiga, nilai persatuan. Wilayah kekuasaannya meliputi hampir seluruh kawasan Kalimantan Timur. Dan yang kedua ada Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan maritim yang kuat di Pulau Sumatera. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-7 tahun 600 sampai 1400 Masehi dengan Wangsa Shailendra sebagai rajanya, dan dikenal sebagai kerajaan maritim yang mengadakan jalur penghubungan laut. Pada kerajaan ini, sistem perdagangan sudah diatur dengan sangat baik. Sudah ada badan yang bertugas mengurus pajak, harta benda, dan Sriwijaya juga sudah maju dengan adanya sistem koperasi. Adapun nilai Pancasila yang muncul pada kerajaan ini. Yang pertama, nilai sila pertama terwujud dengan adanya agama Hindu dan Buddha yang hidup berdampingan secara damai. Dan yang kedua, nilai sila kedua yaitu terjalinnya hubungan antara Sriwijaya dan India atau dinasti Marsha dengan mengirimkan para pemuda untuk belajar ke India. Lalu nilai sila ketiga yaitu Kerajaan Sriwijaya telah menerapkan sebuah konsep negara kepulauan, dan hal tersebut sudah sesuai dengan konsep dari wawasan Nusantara. Lalu nilai sila keempat yaitu Kerajaan Sriwijaya telah memiliki kedaulatan yang luas. Dan nilai sila yang kelima yaitu Kerajaan Sriwijaya menjadi pusat pelayanan dan perdagangan. Lalu selanjutnya ada kerajaan-kerajaan sebelum Majapahit. Dan di sini tuh telah berdiri kerajaan di Jawa Tengah dan Jawa Timur sebelum kerajaan Majapahit berdiri. Dan sebagai puncak budayanya, kerajaan tersebut dibangunlah Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Lalu yang keempat ada kerajaan Majapahit. Kerajaan ini merupakan sebuah kerajaan Indonesia yang berdiri dari sekitar tahun 1293 sampai dengan abad ke-16 Masehi, dengan Hayam Wuruk sebagai rajanya. Pada masa kekuasaan Raja Hayam Wuruk, kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya. Adapun nilai-nilai Pancasila pada zaman Majapahit ini. Yang nilai pertama, terbukti pada waktu itu agama Hindu dan Buddha hidup berdampingan secara damai. Istilah Pancasila terdapat dalam buku Negara Kertagama karya Empu Prapanca dan Empu Tantular dengan karyanya buku Sutasoma yang terdapat Seloka Persatuan Nasional Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda namun tetap satu jua. Lalu nilai sila kedua yaitu terwujud baik pada hubungan Raja Hayam Wuruk dengan kerajaan Tiongkok, Ayodhya, Champa, dan Kamboja. Lalu nilai sila ketiga yaitu terwujud dengan keutuhan kerajaannya. Dan nilai sila keempat terdapat semacam penasehat dalam tata pemerintahan Majapahit yang menunjukkan nilai-nilai musyawarah mufakat. Dan nilai sila kelima yaitu terwujud dengan berdirinya kerajaan selama beberapa abad yang ditopang dengan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kairina Milina Setia, INPM 202122-165. Kerajaan-kerajaan Islam. Islam diterima dengan baik di Nusantara dan masuk secara damai. Hampir semua wilayah Nusantara menjadikan kerajaan-kerajaan Islam sebelum bercorak Hindu Buddha seperti Kerajaan Demak, Mataram Islam, dan lain-lain. 6. Penjajahan dan perlawanan terhadap penjajah. Perkembangan di Eropa berdampak kurang baik bagi bangsa Timur karena menjadikan sebagai wilayah jajahan. Ekspansi bangsa Eropa ke timur juga dikenal dengan istilah 3G, Gold, Glory, Gospel. Bangsa Eropa menjelajahi dunia termasuk bangsa Portugis yang pertama kali mendarat pada tahun 1511 Masehi, kemudian disusul Spanyol dan Belanda. Dengan runtuhnya kerajaan Majapahit, maka secara bersamaan perkembangan kerajaan-kerajaan Islam seperti Kerajaan Demak, Mataram, Islam, dan mulailah berdatangan orang-orang Eropa di Nusantara seperti Portugis, Spanyol yang ingin menguasai pusat perdagangan dan rempah-rempah. Namun lama-kelamaan peranan mereka meningkat menjadi penjajah, sehingga pada tahun 1511 Masehi wilayah Malaka dikuasai oleh bangsa Portugis. Dengan kondisi yang demikian, maka perlawanan rakyat pun terjadi di berbagai wilayah Nusantara. 7. Kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional merupakan salah satu fase sejarah penting bagi kelahiran negara Indonesia. Rasa kebangsaan mulai muncul yang diawali oleh kaum gerakan terpelajar. Rasa persatuan mulai muncul karena tokoh-tokoh terpelajar membentuk organisasi-organisasi pergerakan nasional. Setiap organisasi tersebut memiliki dasar ideologi. Ideologi itu yang akan memberikan warna atau karakter terhadap ideologi Pancasila. Pada tahun 1908 lahirlah suatu gerakan kebangkitan nasional yang dipelopori oleh Wahidin Sudirohusodo dan diberi nama Budi Utomo. Gerakan ini merupakan awal pergerakan nasional untuk mewujudkan suatu bangsa yang merdeka. 8. Sumpah Pemuda. Terbentuk partai-partai serta ormas-ormas pada pergerakan nasional menjadikan kesadaran berbangsa dan bernegara untuk bersatu. Perjuangan rintisan kesatuan nasional kemudian diikuti dengan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang isinya bahwa pemuda Indonesia sepakat untuk satu bahasa, satu bangsa, dan satu tanah air Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dika Ananda dengan NPM 2021222162. Di sini saya akan menyampaikan tentang era perumusan dan pengesahan Pancasila. Pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerah kepada Jepang di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Jepang disambut baik oleh warga negara Indonesia karena menjanjikan kemerdekaan Indonesia dan juga menjanjikan propaganda yang bersemboyan 3A, yaitu Jepang sebagai pelindung Asia, Jepang sebagai pemimpin Asia, dan Jepang sebagai cahaya Asia. Namun faktanya, masyarakat Indonesia lebih mengalami penjajahan pada masa Jepang setelah diadakan sistem Romusa atau kerja paksa. Mereka dikirim ke Burma membangun jalan dan lain-lain. Pengambilan harta kekayaan rakyat, diperbudak, bahkan eksploitasi kekayaan alam Indonesia seperti minyak, padi, tebu, kina, jarak, dan lain-lain. Perumusan dasar negara Indonesia mulai dibicarakan pada masa persidangan pertama BPUPKI, yaitu tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. BPUPKI didirikan pada tanggal 7 September 1944. Sidang BPUPKI 1 dan Rapat Panitia 9 BPUPKI diketuai oleh Dr. K.R. Terajiman Weddiodiningrat. Badan ini mengadakan 2 kali sidang, yaitu tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 serta pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Sidang hari pertama yaitu pada tanggal 29 Mei 1945, Ketua BPUPKI dalam pidatonya menyampaikan rumusan yang terdiri atas 5 dasar. Yang pertama yaitu peri kebangsaan, yang kedua yaitu peri kemanusiaan, yang ketiga yaitu peri ketuhanan, yang keempat yaitu peri kerakyatan, yang kelima yaitu peri kesejahteraan. Berikutnya pada tanggal 30 Mei 1945 atau hari kedua, tokoh yang tampil adalah Ki Bagus Hadi Kusumo dan Kiai Haji Wahid Hasyim. Mereka mengusulkan agar yang menjadi dasar negara Indonesia adalah ajaran Islam, namun mereka tidak menyampaikan rumusan sebagai tindak lanjutnya.
Pada hari terakhir atau tanggal 31 Mei 1945, masa persidangan pertama, tokoh yang tampil menyampaikan rumusan dasar negara adalah Insinyur Soekarno. Beliau mengusulkan rumusan dasar negara disebut Pancasila yang berisikan sebagai berikut. 1. Kebangsaan nasionalisme. 2. Perikemanusiaan internasionalisme. 3. Mufakat demokrasi. 4. Keadilan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 kembali bertemu dan menghasilkan rumusan dasar negara yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta, yang berisikan 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang BPU PKI II. Sidang ini berlangsung dari tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 yang menghasilkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar. Pada masa persidangan ini, pembahasan dipusatkan pada rancangan Undang-Undang Dasar beserta pembukaannya. Akhirnya pada tanggal 14 Juli 1945, Soekarno melaporkan hasil kerja panitia yang menyatakan hal-hal berikut. 1. Pernyataan Indonesia Merdeka. 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar. Dan 3. Batang tubuh Undang-Undang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ristia Ignawanti, NPM 2021222150. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian sidang PPKI. Sidang PPKI yang pertama dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945 yang berisi tentang mengesahkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar negara Republik Indonesia dan memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Anas Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Untuk sementara waktu, presiden dibantu oleh sebuah Komite Nasional Indonesia. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar atau UUD 1945 yang meliputi 1. Setelah melakukan beberapa perubahan pada Piagam Jakarta yang kemudian berfungsi menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar atau UUD 1945. Yang kedua, menetapkan rancangan hukum dasar yang telah diterima dari BPU PKI pada tanggal 17 Juli 1945 setelah mengalami berbagai perubahan karena berkaitan dengan perubahan Piagam Jakarta. Kemudian berfungsi sebagai UUD 1945. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden yang pertama. Yang ketiga, menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai Badan Musyawarah Darurat. Sidang PPKI yang kedua dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1945 yang berisi tentang menetapkan wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi dan menunjuk gubernurnya, menetapkan 12 departemen beserta menteri-menterinya, kemudian mengusulkan dibentuknya tentara kebangsaan dan pembentukan komite nasional di setiap provinsinya. Sidang PPKI yang ketiga dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 1945. Dalam sidang PPKI 3 disepakati hasil sidang tersebut yaitu dibentuknya Komite Nasional, dibentuknya Partai Nasional Indonesia, dan dibentuknya Tentara Kebangsaan. Adapun hal-hal yang terkandung dalam jiwa dan semangat 45 diantaranya adalah yang pertama, pro patria dan primus patrialis, artinya mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Yang kedua, jiwa solidaritas dan kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan. Yang ketiga, jiwa toleransi atau tenggang rasa antar agama, antar suku, antar golongan, dan antar bangsa. Yang keempat, jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab
Dan yang kelima, jiwa kesatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam. Sekian pemaparan materi dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Putri Permatasari dengan NPM 2021222134 sebagai pemateri kelima. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang era pasca kemerdekaan. Indonesia terpecah belah menjadi Republik Indonesia Serikat atau disingkat dengan RIS, tetapi Indonesia tidak setuju sehingga kembali ke NKRI. Dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS, tanggal 28 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950, draft Pancasila ketika itu adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Peri kemanusiaan, 3. Kebangsaan, 4. Kerakyatan, 5. Keadilan sosial. Sedangkan dalam Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950, naskah Pancasila yang tercantum konstitusi RIS tersebut adalah yang ke-1, ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, kebangsaan, yang keempat, kerakyatan, dan yang kelima, keadilan sosial. Undang-undang yang masih sementara harus diganti. Pergantian Undang-Undang Dasar bertujuan untuk memilih anggota legislatif dan konstituante. Yang pertama ada era Orde Lama. Ini dimulai pada tanggal 5 Juli 1959 sampai 11 Maret 1966. Pada orde ini, kelompok yang tidak setuju dengan pemerintah mencoba melakukan makar seperti DITII, PRII, dan Permesta. Melihat kondisi yang demikian, maka Presiden Soekarno telah mengeluarkan dekret presiden untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Presiden Soekarno lebih memilih menerapkan demokrasi terpimpin daripada demokrasi liberal. Pada demokrasi terpimpin ini, eksistensi Pancasila terganggu oleh konsepsi nasakom atau nasionalisme agama dan komunis. Terdapat pelanggaran Undang-Undang 1945 dan tidak berjalannya Pancasila. Puncaknya terjadi gerakan 30 SPKI. Yang kedua ada era Orde Baru. Dimulai pada tanggal 11 Maret 1966 sampai 21 Mei 1998. Munculnya Orde Baru ditandai dengan aksi. Semua aksi tersebut menuntut 1. Pembubaran PKI dan ormas-ormasnya, 2. Pembersihan kabinet dari unsur-unsur gerakan 30 SPKI, yang ketiga penurunan harga. Ketiga istilah tersebut disebut dengan Trituna atau 3 tuntutan rakyat. 11 Maret 1996 atau bisa disebut dengan Super Semar, Presiden mengeluarkan surat perintah yang memberikan kekuasaan penuh kepada Panglima Angkatan Darat, yaitu Letnan Jenderal Soeharto. Kemudian dalam perjalanan pemerintahannya, Orde Baru telah melaksanakan pemilihan umum yang menghasilkan terbentuknya MPR pada tahun 1973 dengan misi yang diembannya adalah yang pertama, melanjutkan pembangunan 5 tahun dan menyusun serta melaksanakan rencana 5 tahun sebagai garis besar haluan negara atau GBHN. Yang kedua, membina kehidupan masyarakat agar sesuai dengan demokrasi Pancasila. Dan yang ketiga, melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif dengan orientasi pada kepentingan nasional. Yang ketiga ada era reformasi. Nah, era reformasi ini disebabkan yang pertama karena krisis moneter, yang kedua krisis ekonomi, dan yang ketiga krisis politik. Masa reformasi mengandung makna sebagai suatu gerakan untuk memformat ulang, menata ulang, atau menata kembali hal-hal yang menyimpan untuk dikembalikan pada format atau bentuk semua sesuai dengan nilai-nilai ideal yang dicita-citakan rakyat. Tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri dan digantikan oleh Wakil Presiden yaitu Profesor Dr. B.J. Habibie yang diikuti oleh pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan. Di angkatan Habibie sebagai presiden dipaksa harus berpikir cepat dalam menyelesaikan agenda reformasi. Di antaranya yang pertama, reformasi ekonomi. Reformasi ekonomi mempunyai 3 tujuan utama.
Yang A. Merestrukturisasi dan memperkuat sektor keuangan dan perbankan. B. Memperkuat basis sektor real ekonomi. C. Menyediakan jaringan pengamanan sosial. Yang kedua ada reformasi politik. Presiden dan pimpinan DPR menyepakati 3 masalah utama politik, yaitu A. Menyelenggarakan sidang istimewa MPR. B. Menyelenggarakan pemilihan umum pada pertengahan tahun 1999 bukan tahun 2002 sebagaimana tercantum di dalam garis-garis besar haluan negara. C. Menyelenggarakan sidang umum MPR yang baru dipilih dan memilih presiden dan wakil presiden yang akan menjabat mulai 1 Januari tahun 2000. Beberapa agenda tambahan lain dalam bidang politik antara lain: yang pertama, membatasi masa jabatan presiden hanya 2 masa jabatan saja. Yang kedua, mencabut ketetapan MPR nomor 5 tahun 1998 yang telah memberikan kekuasaan yang luar biasa kepada presiden. Yang ketiga, mencabut ketetapan MPR nomor 5 tahun 1978 tentang referendum terlebih dahulu sebelum dapat dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar. Yang keempat, mencabut ketetapan P4 program penyebaran luasan Pancasila. Yang ketiga, reformasi hukum atau reformasi sistem perundang-undangan khususnya yang berhubungan dengan hak asasi manusia. Yang keempat ada hak asasi manusia. Agenda hak asasi manusia dilakukan dengan melepaskan tahanan politik dan narapidana. Tahanan politik dilepaskan dengan syarat tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang bertujuan mengubah filsafat negara, tidak pernah terlibat dalam tindakan kriminal atau teroris, dan bukan anggota partai terlarang. Beberapa hal penting yang menjadi tuntutan rakyat yakni: yang pertama, perubahan pemerintah yang sentralisasi menuju ke pemerintahan yang desentralisasi. Yang kedua, penghapusan dui fungsi ABRI. Yang ketiga, perubahan orientasi sistem. Yang keempat, perekonomian nasional. Dan yang kelima, perubahan sistem kepartaian. Dan yang keenam, desentralisasi Undang-Undang 1945 dan kebijakan yang parsipatoris. Perkembangan kehidupan Pancasila yang timbul tenggelam selama reformasi mendapatkan beberapa perkembangan. Misalnya pada pemerintahan Pak SBY dengan dibentuknya Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi di Cisarua, Bogor. Disahkan UU nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang mewajibkan kembali mata kuliah pendidikan Pancasila. Upaya pemerintah Presiden Joko Widodo dengan mengeluarkan Kepres nomor 24/16 tentang hari lahir Pancasila dan Perpres nomor 54 tahun 2017 tentang unit kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP sebagai upaya membangun kembali pentingnya Pancasila. Mungkin itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah hasil presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada salah pengucapan kata ataupun kalimat karena kita semua masih dalam tahap belajar. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.